Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas statistika di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah, di sini materinya langsung melompat ke bab 5 ya, atau chapter 5. Saya akan switching dulu ke presentation mode. Nah, bab 5 ini akan membahas normal probability distribution. Bagi kalian yang rutin mengikuti video-video pembelajaran atau seri pembelajaran di channel Indonesia Belajar, kalian juga bisa melanjutkan ke materi ini. Nah, materi persiapan untuk memasuki bab 5 ini adalah materi di seri pembelajaran statistika dasar, lalu lanjut ke materi di seri pembelajaran probabilitas dasar. Nah, kedua seri pembelajaran tersebut sebenarnya itu mencakup bab 1 sampai dengan bab 4. Nah, dari kedua seri pembelajaran tersebut, bagi kalian yang mau lanjut, kalian bisa lanjut ke bab 5 ini. Oke, di sini kita akan masuk ke subbab pertama dari bab 5. 5.1 Introduction to Normal Distributions and the Standard Normal Distributions. Nah, sesuai dengan judul subbabnya, di sini kita akan berfokus untuk mengenal dua hal. Hal pertama yang akan kita kenal adalah normal distribution, lalu hal kedua yang akan kita kenal atau kita pelajari adalah standard normal distribution. Kita langsung mulai ya sesi pembelajarannya. Di sini pertama-tama kita akan mengenal dulu normal distribution. Definition of a normal distribution. A normal distribution is a continuous probability distribution for a random variable x. Nah, di sini suatu normal distribution itu didefinisikan sebagai suatu continuous probability distribution dari suatu random variable x. Nah, bagi kalian yang masih bingung dengan apa itu probability distribution, kalian bisa mempelajarinya dari seri pembelajaran probabilitas dasar yang tersedia di channel YouTube Indonesia Belajar ini. Hanya saja pada seri pembelajaran tersebut, pembahasannya hanya mencakup sampai discrete probability distribution. Nah, untuk sesi perkuliahan ini merupakan kelanjutannya, di mana kita akan mempelajari continuous probability distribution. Lalu pada poin kedua, di sini disebutkan, the graph of a normal distribution is called the normal curve. Nah, atau dengan kata lain, di sini kita bisa bilang bahwa graph atau plotting dari suatu normal distribution itu juga seringkali dikenal dengan istilah normal curve. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan mengenal properties of a normal distribution. Atau dengan kata lain, di sini kita akan mencermati karakteristik atau ciri-ciri dari suatu normal distribution. A normal distribution has these properties. Atau dengan kata lain, distribusi normal itu memiliki beberapa karakteristik berikut ini. Karakteristik yang pertama atau properties yang pertama, the mean, median, and mode are equal. Nah, pada normal distribution, nilai mean, median, dan mode-nya itu sama. Dan ini merupakan salah satu ciri utama dari normal distribution. Nah, di sini juga sama nih bagi kalian audiens channel Indonesia Belajar yang masih bingung ya dengan apa itu mean, median, dan mode, kalian bisa mempelajarinya di seri pembelajaran statistika yang sudah kami sediakan di channel Indonesia Belajar ini. Berikutnya, ciri kedua dari normal distribution adalah the normal curve is bell-shaped and is symmetric about the mean. Atau dengan kata lain, hasil plotting dari normal distribution yang berupa normal curve ini bentuknya adalah bell-shaped atau berbentuk lonceng. Dan dia simetrik pada titik mean-nya atau pada mean-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa maju dulu nih ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan normal distribution ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini normal curve-nya. Bentuknya berbentuk seperti lonceng. Dan loncengnya juga lonceng yang simetrik ya, di mana titik simetriknya ini akan bertepatan dengan nilai mean-nya. Ini dia, ya, atau nilai rata-ratanya.
Kita coba kembali ya ke slide sebelumnya. Lalu pada poin ketiga, the total area under the normal curve is equal to 1. Nah, ini maksudnya adalah seperti ini nih. Kita maju dulu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan plottingnya, ini curve-nya ya. Nah, area di bawah curve ini atau area yang berwarna biru ini, itu luasannya adalah 1. Atau total luas area di bawah curve ini adalah 1. Nanti pada beberapa slide berikutnya kita akan coba pahami lebih dalam lagi mengenai total area ini. Ya, nah ini istilahnya adalah total area under the curve. Karena yang kita perhatikan adalah area ataupun luas area yang berada di bawah curve ini. Oke, kita coba kembali dulu ke slide sebelumnya. Lalu berikutnya di sini, the normal curve approaches but never touches the x-axis as it extends farther and farther away from the mean. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Kita maju dulu ya ke slide berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, curve-nya ini akan semakin mendekati sumbu x-nya. Tetapi curve-nya ini sebenarnya tidak akan pernah menyentuh sumbu x. Memang akan makin mendekati sumbu x, tetapi dia tidak akan pernah menyentuh sumbu x-nya. Baik yang mengarah ke kiri maupun yang mengarah ke kanan. Bisa dipahami ya? Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, itu tadi adalah 4 karakteristik utama. Berikutnya kita akan pelajari karakteristik kelima. Between mu minus sigma and mu plus sigma in the center of the curve, the graph curves downward. The graph curves upward to the left of mu minus sigma and to the right of mu plus sigma. The points at which the curve changes from curving upward to curving downward are called inflection points. Nah, di sini kita akan pahami apa yang namanya inflection point. Kita coba maju dulu ke slide berikutnya. Nah, inflection point itu ini nih, ya. Nah, ini yang namanya menghadap downward. Oke, curve-nya mengarah atau menghadap downward. Sedangkan di bagian ini curve-nya menghadap ke atas ya, atau upward. Yang ini juga sama nih, ini curve-nya menghadap ke atas atau upward. Nah, perubahannya itu sebenarnya terjadi di sini. Nah, titik perubahan inilah yang dikenal dengan istilah inflection points. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, inflection point-nya atau titik inflection-nya ini bernilai mu plus sigma ya untuk yang sisi sebelah kanan, dan juga mu minus sigma untuk sisi sebelah kiri. Dan kita tahu ya nilai mu ini berarti rata-rata, sedangkan sigma-nya merupakan standard deviation-nya. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini merupakan kelima ciri ataupun kelima properties ataupun kelima karakteristik dari suatu normal distribution. Kita lanjut ya ke topik bahasan berikutnya. Di sini terdapat beberapa poin lain yang perlu kita perhatikan. Untuk poin pertama, a discrete probability distribution can be graphed with histogram. Jadi kalau probability distribution-nya discrete, itu bisa digambarkan dengan memanfaatkan histogram. A continuous probability distribution, we can use probability density function. Nah, kalau untuk continuous probability distribution, kita akan mengenal yang namanya PDF atau probability density function. A probability density function has two requirements. Probability density function ini memiliki dua requirement atau dua persyaratan. Yang pertama adalah the total area under the curve is equal to 1. Nah, ini sudah pernah kita bahas pada slide sebelumnya, di mana total area under the curve atau total area di bawah curve tadi adalah 1. Lalu berikutnya untuk poin kedua, the function can never be negative. Nah, ini artinya apa? Artinya seperti ini nih. Kalau kita perhatikan grafnya ini selalu berada di atas sumbu X. Artinya apa? Artinya nilainya selalu positif dan tidak pernah negatif. Lalu berikutnya terkait dengan PDF atau probability density function, ini merupakan formulanya. Nah, di sini formulanya nampak complicated ya, atau nampak rumit, tetapi kalian nggak perlu khawatir, karena kita akan memanfaatkan SciPy
untuk melakukan proses kalkulasinya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan recap atau kita akan review kembali materi yang pernah kita pelajari di kelas statistika deskriptif. Nah, bagi kalian audiens channel Indonesia Belajar yang mau catching up dengan materi statistika deskriptif, kalian juga bisa menyimak seri pembelajaran statistika dasar di channel Indonesia Belajar ini. Pada slide ini, intinya kita akan mempelajari hubungan antara nilai mean dengan standard deviation. Di sini terdapat 3 buah graf, yaitu A, B, dan C. Pertama-tama kita akan perhatikan 2 graf dulu, yaitu graf A dan graf B. Kalau kita perhatikan di sini, baik graf A maupun graf B memiliki kesamaan pada nilai mean-nya. Bisa nampak di sini ya, mu-nya adalah 3,5, yang B juga sama, mu-nya adalah 3,5. Dan kalau kita perhatikan dari grafnya ya, nilai tengahnya itu jatuh di 3,5. Nah, yang membedakan antara graf A dan graf B adalah nilai standard deviation-nya. Untuk graf A, ini memiliki standard deviation yang lebih besar, yaitu 1,5. Sedangkan graf B ini memiliki nilai standard deviation yang lebih kecil, yaitu 0,7. Nah, dari sini kita bisa melihat secara visual efek dari perubahan nilai standard deviation. Artinya, untuk suatu graf yang sama persis nilai mean-nya, ketika standard deviation yang lebih besar, maka grafnya akan lebih lebar. Sedangkan ketika nilai standard deviation yang lebih kecil, maka grafnya akan lebih menyempit seperti ini. Atau dengan kata lain, kalau standard deviation-nya lebih besar, berarti sebaran datanya lebih luas, sedangkan kalau nilai standard deviation-nya lebih kecil, berarti sebaran datanya lebih sempit. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan bandingkan dengan graf C. Nah, baik graf B maupun graf C, ini memiliki nilai standard deviation yang sama, yaitu 0,7. Artinya, sebaran data baik untuk B maupun C akan sama pula, seperti ini. Nah, yang membedakan antara graf B dengan graf C ada pada nilai mu-nya atau nilai rata-ratanya. Kalau kita lihat di sini ya, graf B nilai rata-ratanya adalah 3,5. Maka posisinya ada di sini. Sedangkan graf C nilai rata-ratanya adalah 1,5. Dengan kata lain, nilai rata-ratanya lebih kecil bila dibandingkan dengan graf B. Efeknya apa? Efeknya, grafnya akan bergeser ke kiri, seperti ini. Lalu apa nih yang bisa kita simpulkan di sini? Untuk suatu graf dengan nilai standard deviation yang sama, akan menghasilkan bentuk plotting atau curve yang sama juga. Hanya saja ketika grafnya memiliki nilai mu lebih besar, maka graf tersebut akan berposisi di sebelah kanan. Tetapi kalau grafnya memiliki mu lebih kecil, maka posisinya akan bergeser ke kiri. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini untuk menguji pemahaman kalian, ada semacam studi kasus ya. Kita perhatikan dulu studi kasusnya. Understanding mean and standard deviation. Nah, pada studi kasus kali ini kita dihadapkan pada 2 buah graf, yaitu graf A dan graf B. Pertanyaannya adalah, which normal curve has greater mean? Atau dengan kata lain, graf manakah atau curve manakah yang memiliki nilai mean lebih besar? Yang A atau yang B? Lalu pertanyaan kedua, which normal curve has greater standard deviation? Atau dengan kata lain, curve manakah atau graf manakah yang memiliki standard deviation lebih besar? Graf A atau graf B? Nah, di sini kalian bisa pause terlebih dahulu videonya dan coba pikirkan jawaban untuk kedua pertanyaan ini. Setelah kalian menemukan jawabannya, kalian bisa play kembali video ini. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Kita coba cocokkan ya jawaban kalian. Nah, ini jawabannya ya. Untuk pertanyaan pertama, the line of symmetry of curve A occurs at X sama dengan 15. The line of symmetry of curve B occur at X 12. Nah, dengan kata lain ya, so curve A has greater mean. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini curve A, ini curve B ya. Kalau kita lihat di sini, curve A itu nilai tengahnya adalah 15. Sedangkan curve B ini nilai tengahnya adalah 12.
Artinya, nilai min untuk curve A itu lebih besar bila dibandingkan dengan nilai min untuk curve B. Dan secara visual juga nampak ya, titik puncak untuk curve A itu kan lebih ke kanan bila dibandingkan titik puncak untuk curve B-nya. Lalu berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, curve B is more spread out than curve A. So, curve B has greater standard deviation. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya, bisa nampak di sini ya, curve B ini memiliki sebaran yang lebih luas bila dibandingkan dengan curve A. Maka standard deviation untuk curve B ini pasti lebih besar bila dibandingkan dengan standard deviation dari curve A-nya. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus yang lain, interpreting graphs of normal distributions. The scaled test scores for the New York State Grade 8 Mathematics test are normally distributed. Nah, ini merupakan hasil distribusi nilai matematika untuk grade 8 ya, atau untuk kelas 8 untuk mata pelajaran matematika di negara bagian New York. The normal curve shown below represent this distribution. Ya, normal curve ini merepresentasikan distribusinya. What is the mean test score? Estimate the standard deviation of this normal distribution. Nah, kalau kita melihat plotting semacam ini atau curve semacam ini, maka pertanyaannya adalah berapa nilai min-nya dan berapa kira-kira nilai standard deviation-nya. Di sini juga sama, kalian bisa pause dulu video ini, lalu kalian coba pikirkan jawabannya. Nanti setelah kalian menemukan jawabannya, kalian bisa play lagi video ini. Nah, bagaimana guys? Sudah menemukan jawabannya? Kita coba cocokkan ya jawabannya. Nah, ini dia. Kalau kita tarik garis lurus pada bagian tengahnya, maka kita akan menemukan nilai min. Because a normal curve is symmetric about the mean, you can estimate that the mean is 675. Nah, kalau kita tarik garis lurus di sini, maka nilai tengah ini kira-kira di kisaran nilai 675. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa bilang bahwa nilai rata-ratanya atau nilai tengahnya adalah 675. Lalu terkait standard deviation, di sini kita bisa memanfaatkan atau mengira-ngira posisi dari inflection points-nya. Because the inflection points are one standard deviation from the mean, you can estimate that sigma is 35. Nah, angka 35 ini diperoleh dari mana? Ya, diperoleh dari sini nih. Nah, titik ini kan bisa dibilang titik peralihan ya. Titik peralihan dari yang tadinya downward menjadi upward. Nah, titik ini lalu kita coba tarik garis lurus ke bawah. Nah, nanti nilainya kita selisihkan dengan nilai min-nya. Maka kita akan mendapatkan nilai sigma-nya atau nilai standard deviation-nya. Untuk kasus kita di sini, kalau kita hitung ya, nilai sigma-nya adalah 35. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Di sini poin pentingnya adalah untuk mengenali nilai min dan nilai standard deviation, serta hubungannya dengan inflection points. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, pada beberapa slide sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah normal distribution. Sedangkan pada slide ini kita akan mengenal yang namanya standard normal distribution. The normal distribution with a mean of 0 and a standard deviation of 1 is called the standard normal distribution. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa bilang standard normal distribution adalah normal distribution dengan nilai min-nya 0 dan nilai standard deviation-nya 1. Saya ulangi sekali lagi ya. Standard normal distribution adalah normal distribution dengan nilai min-nya 0 dan nilai standard deviation-nya 1. Lalu pada poin berikutnya, the horizontal scale of the graph of the standard normal distribution corresponds to z-score. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk sumbu x-nya, nilai skalanya ini akan mengacu ke z-score. Ini 1 z-score, 2 z-score, 3 z-score, minus 1 z-score, minus 2 z-score, minus 3 z-score. Nah, sekedar mereview, ini merupakan formula dari z-score.
di mana z-score itu bisa kita hitung dengan cara menselisihkan suatu nilai data point dengan nilai min-nya, lalu dibagi dengan nilai standard deviation-nya. Atau kalau kita representasikan dengan formula matematis, itu nilainya bisa kita peroleh dengan X diselisihkan dengan mu, lalu dibagi dengan sigma. Nah, bagi kalian yang masih awam dengan z-score, kami sangat merekomendasikan untuk mempelajarinya terlebih dahulu melalui seri belajar statistika dasar yang sudah kami siapkan di channel Indonesia Belajar ini. Berikutnya kita akan coba scroll down di sini. It is important that you know the difference between X and Z. The random variable X is sometimes called a raw score and represents values in a non-standard normal distribution, whereas Z represents values in the standard normal distributions. Nah, di sini kita harus pahami perbedaan antara X dengan Z. X ini seringkali dikenal dengan istilah raw value atau raw score. Sedangkan Z ini dikenal dengan istilah standard value atau standard score. Ketika kita berinteraksi dengan standard normal distribution, maka kita tidak berinteraksi dengan nilai X-nya, melainkan kita akan berinteraksi dengan nilai Z-nya. Nah, bagaimana guys? Harapannya mulai bisa dipahami ya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini kita dihadapkan pada 4 poin yang harapannya bisa membantu kita untuk lebih memahami standard normal distribution. Poin yang pertama adalah, the cumulative area is close to 0 for z-score close to z minus 3,49. Nah, artinya apa? Kita akan kembali dulu ke slide sebelumnya. Nah, ini dia, ya. Kalau nilai z-nya itu di minus 3,49, ya, atau lebih kurang di sini, maka luasan areanya ini, ya, atau luasan area under the curve ini mendekati 0. Ya, karena di sini kan negatif 3 ya. Kalau negatif 3,49, lebih kurang di sini nih. Nilai area under the curve itu benar-benar mendekati 0. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada poin kedua, ya, the cumulative area increases as the z-scores increase. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kita akan kembali dulu ke slide sebelumnya. Nah, perhitungan area under the curve ini akan selalu dihitung dari sisi kiri. Artinya, ketika nilai z-score-nya semakin naik, maka luasan areanya juga akan makin bertambah. Di sini kita bisa bilang ketika z-score-nya negatif 1, berarti luasan areanya lebih kecil bila dibandingkan ketika z-score-nya adalah 2. Ya, kalau z-score-nya 2, itu luasan areanya dihitung mulai dari sini sampai dengan ini. Sedangkan kalau z-score-nya negatif 1, maka luasan areanya dihitung mulai dari titik ini sampai dengan titik yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada poin ketiga, the cumulative area for z0 is 0.5. Nah, artinya apa? Artinya adalah ketika nilai z-score-nya 0, maka luasan areanya adalah setengah atau 0,5. Karena nilai 0 ini merupakan nilai tengahnya. Dan total luasan areanya kan 1. Kalau nilainya pas di tengah, berarti luasan areanya adalah setengah atau 0,5. Kita coba lanjut ya ke poin berikutnya. Nah, poin 4 di sini, the cumulative area close to 1 for z-scores close to z 3,49. Nah, artinya apa? Artinya adalah ketika nilai z-nya itu mendekati 3,49, maka total areanya ini mendekati 1. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan mulai mempelajari bagaimana cara menghitung area under the curve. Untuk sesi pembelajaran kita, terdapat 2 studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah find the cumulative area that corresponds to a z-score of 1.15. Atau dengan kata lain, kita diminta untuk menghitung kumulatif area atau area under the curve di mana nilai z-score-nya adalah 1,15. Lalu untuk pertanyaan kedua ya, kita juga diminta untuk menghitung area under the curve di mana nilai z-score-nya adalah negatif 0,24. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya.
Nah, di sini pertama-tama kita akan coba cari tahu dulu bagaimana cara menghitung kumulatif area untuk z-score dengan nilai 1,15. Di sini saya akan coba tunjukkan 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menghitung area under the curve berdasarkan nilai z-score-nya. Cara yang pertama adalah cara yang paling konvensional, yaitu dengan memanfaatkan standard normal table. Nah, standard normal table itu bentuknya lebih kurang seperti ini. Dan ini biasanya disertakan pada textbook statistika. Jadi kalau kita memiliki textbook statistika, kita bisa cek di halaman-halaman akhir atau halaman-halaman belakang, biasanya akan menyertakan beberapa tabel, dan salah satu tabel yang disertakan adalah standard normal table seperti ini. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana cara menggunakan standard normal table ini. Nah, caranya sebenarnya cukup mudah. Pertama-tama kita cari tahu dulu nih nilai z-score-nya. Nilai z-score yang mau kita cari luasannya adalah 1,15. Berarti di sini ya, pada kolom z-nya kita cari yang 1,1, lalu kita tinggal tarik garis ke kanan sampai dengan nilai 0,05. Ya, kalau dijumlahkan kan jadi 1,15. Dan kita akan menemukan ini ya. Ini merupakan nilai dari area under the curve untuk z-score 1,15. Dan dari tabel ini kita menemukan nilai 0,8749. Artinya kita bisa gambarkan plottingnya seperti ini lebih kurang. Lalu ini merupakan nilai min ya. Dan ini merupakan nilai z-score yang kita cari ya, yaitu 1,15. Lalu berikutnya kita akan coba arsir areanya. Dan area yang diarsir ini memiliki luasan sebesar 0,8749. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, ini merupakan cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai area under the curve berdasarkan nilai z-score tertentu. Dan ini merupakan cara yang cukup konvensional. Nah, alternatif berikutnya adalah dengan memanfaatkan yang namanya z-score calculator. Nah, di sini kami sudah sertakan link untuk menuju z-score calculator. Kita klik saja di sini. Nah, ini dia. Ya, ini merupakan z-score calculator. Cara menggunakannya juga sangat sederhana ya. Pertama-tama di sini kita tinggal tentukan saja nilai z-score-nya. Nah, untuk kasus kita kali ini nilai z-score-nya adalah 1,15 seperti ini. Oke. Lalu kalau kita mau hitung area under the curve-nya, kita tinggal tekan saja tombol calculate. Dan ini dia ya, kita bisa mengacu pada plotting yang pertama. Ya, ini merupakan yang paling standar. Dan di sini kita bisa menemukan bahwa areanya adalah 0,87493. Lalu di sini juga ada visualisasinya ya. Nah, ini adalah cara untuk mencari area under the curve dengan memanfaatkan z-score calculator. Cukup mudah bukan? Nanti link untuk menuju ke z-score calculator ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Kita coba scroll down ya. Nah, berikutnya kita juga akan mempelajari bagaimana cara untuk mendapatkan area under the curve dengan memanfaatkan Python programming. Nah, di sini kita akan memanfaatkan suatu modul yang namanya SciPy atau Scientific Python. Nah, caranya cukup mudah. Pertama-tama di sini kita tinggal import dulu ya, from SciPy import stats. Lalu berikutnya kita tinggal siapkan suatu variabel yang kita beri nama z-score. Nah, nilai z-score-nya kita masukkan ke sini. Untuk kasus kita kali ini nilai z-score-nya adalah 1,15. Untuk menghitung area under the curve, kita bisa memanfaatkan function berikut ini. stats.norm.cdf. Lalu kita tinggal masukkan saja nilai z-score-nya. Nah, nilai area under the curve ini kita masukkan ke dalam variabel p. Untuk selanjutnya kita cetak ke layar. Dan ketika kita eksekusi, kita akan mendapati nilai seperti ini. 0,87492 sekian. Dan nilainya sama persis dengan nilai yang kita hitung dengan menggunakan baik kalkulator z-score maupun dengan menggunakan tabel seperti ini. Ya, nilainya sama. Bedanya di sini lebih detail saja. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Di sini variabel yang kami gunakan adalah P, ya, karena sebenarnya ini akan berkaitan dengan nilai probability.
Tetapi nanti kita akan pelajari lebih detail pada sesi pembelajaran berikutnya. Oh ya guys, dengan menggunakan pemrograman Python, kita juga bisa menghasilkan visualisasi semacam ini. Kita coba lihat ya guys, skripnya. Nah, di sini kami sudah menyiapkan skripnya, tetapi bagi kalian yang berada di kelas saya, kalian ini kan masih di semester kedua. Artinya kalian belum mendapatkan mata kuliah visualisasi data. Nah, di sini kalian tidak perlu memahami bagaimana cara kerja skrip ini, karena kalian baru akan mempelajarinya di semester depan, di kelas visualisasi data. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah, kalian akan menggunakan modul yang namanya Matplotlib. Tetapi bagi kalian yang memang penasaran dengan Matplotlib dan mau mempelajarinya lebih awal, kalian juga bisa mengacu ke seri pembelajaran visualisasi data dengan Matplotlib yang sudah saya persiapkan di channel Indonesia Belajar ini. Nah ini kalau skripnya kita eksekusi, ya hasilnya menjadi seperti ini. Bisa kita lihat di sini ya, nilai Z-score-nya adalah 1,15. Berarti posisinya lebih kurang di sini. Dan area yang diblok dengan warna biru ini merupakan area yang dihitung luasnya. Dan untuk kasus kita kali ini, luas areanya adalah 0,87492 sekian. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita juga akan menghitung luas area under the curve. Hanya saja kali ini menggunakan nilai Z-score negatif 0,24. Nah, di sini pertama-tama kita akan gunakan dulu tabel Z-score-nya. Nilainya adalah negatif 0,24. Maka pada kolom Z-nya kita akan mencari nilai negatif 0,2. Lalu kita tarik garis di sini, dan kita baru berhenti sewaktu kita menemukan nilai 0,04. Dan ini dia nilainya. Ya, nilainya adalah 0,4052. Dan kalau kita coba gambarkan, ya lebih kurang seperti ini. 0 merupakan nilai mu-nya atau nilai min-nya. Lalu untuk Z-score-nya adalah negatif 0,24. Berarti lebih kurang seperti ini. Dan area yang diarsir ini memiliki luasan sebesar 0,4052. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami ya? Kita coba bandingkan caranya kalau kita menggunakan SciPy. Nah, kalau kita menggunakan SciPy, kita cukup panggil saja from SciPy import stats. Lalu kita masukkan variabel Z-score-nya ke dalam variabel Z-score di sini. Untuk selanjutnya kita hitung nilai P-nya atau nilai area under the curve-nya. Kita tinggal panggil saja stats.norm.cdf, lalu kita masukkan nilai Z-score-nya. Untuk selanjutnya kita print out, dan kita mendapatkan nilai 0,405165 sekian. Dan kalau kita lihat di sini ya, nilainya sama persis dengan yang diperoleh dengan menggunakan tabel Z-score. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah ya? Dan kalau kita mau, kita juga bisa memvisualisasikan dengan memanfaatkan Matplotlib. Nah, ini merupakan hasil visualisasinya. Bisa nampak di sini ya, Z-score-nya adalah negatif 0,24, berarti posisinya lebih kurang di sini. Lalu area yang diblok dengan warna biru ini memiliki luasan sebesar 0,4051 sekian. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan pelajari lebih lanjut mengenai pencarian area under the standard normal curve. To find the area to the left of Z, find the area that corresponds to Z in the standard normal table. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa bilang bahwa sewaktu kita mencari nilai area under the curve, baik dengan standard normal table ataupun dengan menggunakan SciPy, maka defaultnya adalah nilai area under the curve di posisi sebelah kiri dari Z-score. Oleh karenanya pada dua studi kasus sebelumnya, plottingnya lebih kurang seperti ini. Area yang diarsir atau area yang diblok dengan warna biru adalah area yang berada di sebelah kiri dari Z-score-nya. Tetapi sebenarnya perhitungan luas area itu tidak harus selalu mengacu pada perhitungan area di sebelah kiri dari Z-score. Kita coba lihat ya beberapa variasi berikutnya. Nah, di sini ada kalanya kita juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menghitung area under the curve di posisi sebelah kanan dari Z-score. To find the area to the right of Z, use the standard normal table to find the area that corresponds to Z, then subtract the area from 1. Nah, gampangannya seperti ini.
total nilai area under the curve itu kan 1. Dan sewaktu kita mencari area under the curve berdasarkan nilai z-score, yang dihitung atau yang dimunculkan adalah area di sebelah kiri z-score. Artinya, kalau kita mau mendapatkan luas area di sebelah kanan z-score, bisa kita hitung dengan cara 1 dikurangkan atau diselisihkan dengan nilai area di sebelah kiri dari z-score. Sehingga kita bisa memperoleh nilai area di sebelah kanan z-score-nya. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Jadi dengan kata lain, walaupun by default, nilai area under the curve yang dihitung dengan menggunakan table maupun SciPy selalu mengacu ke area sebelah kiri dari z-score, kita juga tetap bisa mendapatkan luasan area yang berada di sebelah kanan dari z-score-nya. Caranya seperti saya jelaskan sebelumnya. 1 diselisihkan dengan nilai area di sebelah kiri dari z-score-nya. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini kasusnya menjadi makin menarik. To find the area between two z-scores, find the area corresponding to each z-score in the standard normal table. Then, subtract the smaller area from the larger area. Nah, ini menarik nih, karena di sini terdapat 2 z-score, di mana kita diminta untuk menghitung luasan area yang berada atau yang diapit oleh kedua z-score ini. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah sebenarnya. Pertama-tama kita hitung dulu luasan area dengan nilai z-score yang lebih besar. Nah, dalam kasus ini nilai z-score-nya adalah 1,23. Nah, sewaktu kita menghitung area ini, berarti nilai area yang dihitung adalah mulai dari yang paling kiri sampai dengan bagian sini. Ya, atau satu blok besar ini nih. Karena kita hanya mau menghitung area yang ada di sini, maka area blok besar ini harus kita kurangkan dengan area yang ada di sebelah ini. Dan area yang ada di sisi ini bisa kita peroleh dengan memanfaatkan SciPy ataupun standar normal table dengan memasukkan nilai z-score negatif 0,75. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya triknya. Berarti di sini kita hitung dulu area yang lebih besar, lalu kita selisihkan dengan area yang lebih kecil. Dan kita akan memperoleh area yang ada di sini. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita dihadapkan pada studi kasus yang lain, di mana kita diminta untuk menghitung area under the standard curve yang berada di sebelah kiri dari nilai z-score negatif 0,99. Di sini kalian bisa pause dulu videonya, dan kalian bisa memanfaatkan SciPy untuk mendapatkan nilai area under the curve yang berada di sebelah kiri dari nilai z-score negatif 0,99. Nanti kalau kalian sudah menemukan nilainya, kalian bisa play kembali video ini. Nah, bagaimana guys? Sudah ketemu nilainya? Kita coba cocokkan ya. Karena kita di sini diminta untuk mencari luasan area under the curve di sebelah kiri nilai z-score dengan nilai negatif 0,99, atau dengan kata lain plottingnya lebih kurang seperti ini, maka yang bisa kita lakukan di sini adalah, kalau kita menggunakan SciPy, kita tinggal panggil saja from SciPy import stats, lalu kita tentukan z-score-nya, lalu berikutnya kita tinggal panggil saja stats.norm.cdl, lalu kita masukkan nilai z-score-nya. Nilainya di sini kita tampung ke dalam variabel P untuk berikutnya kita cetak ke layar. Dan ini merupakan nilainya, 0,1610 sekian. Nah, bagaimana guys? Apakah cocok dengan nilai yang kalian peroleh? Dan kalau kalian ingin memvisualisasikan datanya, kalian juga bisa menggunakan script berikut ini. Bisa kita lihat ya, di sini nilai z-score-nya adalah negatif 0,99. Berarti posisinya lebih kurang seperti ini. Ini sangat-sangat mendekati nilai negatif 1. Dan ini merupakan perhitungan area under the curve di sebelah kiri nilai z-score-nya. Kita lanjut ya ke studi kasus berikutnya. Nah, ini merupakan studi kasus berikutnya. Find the area under the standard normal curve to the right of z 1,06. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung area under the curve di sebelah kanan dari z-score kita. Dan z-score kita kali ini adalah 1,06. Sama dengan kasus sebelumnya, kalian bisa pause dulu video ini, lalu kalian coba mencari nilai area under the curve-nya dengan memanfaatkan SciPy. Kalau sudah ketemu, kalian bisa play kembali video ini.
Nah, bagaimana guys? Kami asumsikan kalian sudah ketemu nilainya. Yuk kita cocokkan nilainya. Nah, di sini nilai z-score-nya adalah 1,06. Berarti titik perpotongannya ada di sini. Dan untuk kasus kita kali ini, kita tidak diminta menghitung luas area di sebelah kiri z-score, melainkan yang diminta adalah perhitungan luas area di sebelah kanan dari z-score-nya. Nah, di sini kalau kita menggunakan SciPy ya, kita tinggal panggil saja from SciPy import stats, lalu kita siapkan variabel z-score yang kita beri nilai 1,06. Lalu berikutnya, karena yang mau kita hitung adalah nilai di sebelah kanan dari z-score, dan kita tahu ya, keseluruhan nilai area under the curve adalah 1. Makanya di sini kita panggil 1, lalu diselisihkan dengan nilai dari area di sebelah kiri z-score. Nah, area di sebelah kiri z-score ini kan kita bisa hitung dengan cara stats.norm.cdf z-score. Selanjutnya, hasil kalkulasi ini kita tampung ke dalam variabel P, untuk berikutnya kita cetak ke layar. Dan ini merupakan hasilnya. Hasilnya adalah 0,1445 sekian. Dan kalau kita mau, kita juga bisa plotting ke layar hasilnya. Nah, ini dia, ya. Nah, untuk nilai z-score-nya adalah 1,06, berarti cukup dekat ya dengan 1 di sini. Dan yang mau kita hitung adalah area di sebelah kanan dari z-score ini. Nah, bagaimana guys? Harapannya makin bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita diminta untuk menghitung area under the curve lagi, tetapi area yang mau kita hitung kali ini adalah area yang diapit oleh dua nilai z-score. Nilai z-score pertama adalah negatif 1,5, dan nilai z-score kedua adalah 1,25. Nah, serupa dengan kasus sebelumnya, di sini kalian bisa pause terlebih dahulu videonya, dan kalian bisa mulai menggunakan SciPy untuk menghitung area under the curve yang berada di antara kedua z-score ini. Kalau kalian sudah menemukan nilainya, kalian bisa play kembali video ini. Nah, bagaimana guys? Kami asumsikan kalian sudah menemukan nilainya ya. Kita coba cocokkan ya nilainya. Nah, ini dia. Ini merupakan visualisasi sederhananya. Kita memiliki dua buah z-score di sini. Yang pertama adalah negatif 1,5, dan yang kedua adalah 1,25. Dan di sini kita mau menghitung area yang ada di sini. Ya, area yang diapit oleh kedua nilai z-score ini. Karena proses perhitungannya mau menggunakan SciPy, maka di sini kita bisa panggil from SciPy import stats. Lalu berikutnya, karena kita memiliki dua buah nilai z-score, maka kita sediakan saja dua buah variabel, yaitu z1 dan z2, di mana nilai z1-nya adalah negatif 1,5, dan nilai z2-nya adalah 1,25. Lalu berikutnya, di sini kita akan hitung dulu nih, luas area under the curve yang berada di sebelah kiri dari z-score 1,25. Berarti kita panggil dulu yang z2 ya, stats.norm.cdf z2, di mana hasilnya nanti lebih kurang seperti ini, ya, area yang ada di sini. Dan area ini akan diselisihkan dengan area yang berada di sebelah kiri dari z-score negatif 1,5. Oleh karenanya di sini kita kurangkan dengan stats.norm.cdf z1. Lalu hasilnya kita tampung ke dalam variabel P untuk berikutnya kita cetak ke layar. Dan di sini kita mendapatkan nilai 0,8275 sekian. Dan setelah kita konfirmasikan dengan nilai tabel, ini nilainya sama. Bagi kalian yang penasaran untuk memvisualisasikan areanya dengan Matplotlib, kalian juga bisa mengikuti skrip berikut ini. Ya, ini merupakan hasil plottingnya. Bisa kita lihat di sini ya. Untuk z-score pertama itu kan negatif 1,5. Lebih kurang ada di sini. Lalu untuk z-score yang kedua adalah 1,25. Dan area yang diblok dengan warna biru ini merupakan area yang berada di antara kedua z-score tersebut. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian sesi perkuliahan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar ini pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan.
Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.